Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Sipa Pramudita Padilla, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi Deskriptif, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rini Marlita selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Izinkan saya memperkenalkan anggota di kelompok 1. Yang pertama ada Ahmad Dimas Al-Farihi, Andini Nur Faujiah, Andri Setiawan, Fadila Muhammad, Haidar Ali, Novi Agustin, Raihani Salsabila, dan saya Rini Marlita. Adapun topik yang akan kami bahas adalah materi tentang distribusi frekuensi, penyajian data, pemusatan data, penyebaran data, deret berkala, dan peramalan. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke sesi penyampaian materi. Kepada Haidar Ali, saya persilahkan untuk memaparkan materi distribusi frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam ilmu statistik yang bertujuan untuk menyajikan data dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Dalam penyajian data ada istilah namanya distribusi frekuensi, yaitu pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Dalam distribusi frekuensi terdapat langkah-langkah. Yang pertama itu mengumpulkan data. Yang kedua itu mengurutkan data yang terkecil sampai yang terbesar. Yang ketiga membuat kategori kelas yang dimana menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, yang dimana K ini jumlah kelas dan N ini adalah jumlah data. Kemudian yang keempat yaitu membuat interval kelas dengan rumus interval kelas sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelas. Dan yang terakhir yaitu melakukan perhitungan. Langsung saja kita ke contoh. Di sini ada daftar harga jual emas pada tabungan emas di Pegadaian Digital periode Januari 2022. Langsung saja kita ke langkah-langkah distribusi frekuensi. Yang pertama, mengumpulkan data. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada data daftar harga jual emas pada tabungan emas di Pegadaian Digital periode Januari 2022 dari tanggal 1 sampai 31 Januari dengan harga yang berbeda di setiap tanggalnya. Kemudian langkah yang kedua itu mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di poin B ini merupakan harga atau daftar data yang nilainya terkecil sampai yang terbesar dari 8.040 sampai 8.510. Yang kemudian itu membuat kategori kelas dengan menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,22 log N, yang dimana N-nya ini jumlah data yang di kasus ini yaitu sebanyak 31, sehingga dalam perhitungan 1 ditambah 3,322 log 31 sehingga dihasilkan 5,953, yang dimana kelas ini harus dalam bentuk bulat sehingga dibulatkan menjadi 6. Dan pembuktiannya 2 pangkat K harus lebih besar dari N. Kita buktikan 2 pangkat 6, yang dimana 6 ini adalah jumlah kelas, harus lebih besar dari N, dimana N dalam kasus ini sebesar 31. Dan 2 pangkat 6 hasilnya 64, sehingga terbukti 64 lebih besar dari 31. Kemudian membuat interval kelas dengan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelas. Dalam kasus ini data nilai tertinggi yaitu di angka 8.510 dan nilai terendahnya yaitu 8.040, sehingga dibagi jumlah kelas yang sudah kita dapatkan tadi yaitu 6, sehingga didapatkan 78,33 yang dibulatkan menjadi
78. Kemudian langkah yang terakhir yaitu melakukan perhitungan. Kita masukkan dalam tabel ada kelas, yaitu kita terdapat 6 kelas. Terus intervalnya 78. Jika angka terkecilnya yaitu 8040, maka dengan interval 78 untuk kelas pertama yaitu 8040 sampai 8118. Kemudian di kelas keduanya yaitu di angka 8119 sampai 8197 sampai seterusnya, seperti yang ada di tabel. Kemudian untuk menghitung frekuensi yaitu di angka 8040 dan sampai 8118. Dalam tabel kasus pada slide sebelumnya yaitu sebanyak 1. Kemudian di kelas kedua di angka 8119 sampai 8197 sebanyak 3, dan seterusnya. Baik, terima kasih Haidar. Materi selanjutnya adalah penyajian data yang akan disampaikan oleh Novi Agustin. Berikutnya cara penyajian data. Frekuensi relatif. Di sini ada frekuensi relatif. Frekuensi dibagi dengan total frekuensi dikali 100. Sehingga kelas pertama memiliki frekuensi relatifnya 3%. Kelas kedua 10%, kelas ketiga 10%, kelas keempat 23%, kelas kelima 26%, kelas keenam 29%. Di total menjadi 100%. Berikutnya nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas dari kelas pertama intervalnya 8040 ditambah 8118 dibagi 2, sehingga nilai tengah kelas pertama yaitu 8079. Kelas kedua 8158, kelas ketiga 8237, kelas keempat 8316, kelas kelima 8395, kelas keenam 8474. Berikutnya nilai tepi kelas atas. Nilai tepi kelas atas atau nilai batas antar kelas. Kelas pertama yaitu 8040. Di atas pastinya ada 8039. 8040 dengan 8039, tengah-tengahnya yaitu 8039,5 dan seterusnya. Kelas kedua nilai tepi kelas atasnya 8118,5. Kelas ketiga 8197,5. Kelas keempat 8276,5. Kelas kelima 8355,5. Kelas keenam 8434,5. Berikutnya nilai tepi kelas bawah. Nilai tepi kelas bawah 8000 kelas pertama 8118 dengan 8119 yaitu 8118,5. Kelas kedua 8197,5. Kelas ketiga 8276,5. Kelas keempat 8355,5. Kelas kelima 8434,5. Kelas keenam 8513,5. Berikutnya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu dari yang terkecil dimulai dari 0 karena nggak ada frekuensinya di kelas di 8040. Di antara 818 ke 819 frekuensinya yaitu frekuensi kumulatif kelas pertama yaitu 0. Kelas kedua 1. Kenapa 1? Karena di antara 8118
ke 8019 frekuensinya, yaitu 1. Kelas ketiga frekuensinya ada 3, sehingga 1 ditambah 3 menjadi 4. Kelas ketiga frekuensinya ada 3, sehingga 4 ditambah 3 menjadi 7. Frekuensi kelas keempat ada 7, sehingga 7 ditambah 7 menjadi 14. Frekuensi dari kelas kelima yaitu ada 8. 7 ditambah 8 menjadi 14. Frekuensi dari kelas ke-6 yaitu 9. 14 ditambah 9 menjadi 22. Dan di total menjadi 31. Terakhir ada frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu kebalikannya. Terbesarnya ada 31 data. Kelas pertama frekuensinya 1, jadi 31 dikurangi 1 jadi 30. 30 dikurangi 3 dari kelas ketiga menjadi 27. 27 dikurangi 7 dari kelas keempat menjadi 24. 24 dikurangi 8 dari kelas kelima menjadi 17, dan 17 dikurangi 9 dari kelas ke-6 menjadi 9. Terima kasih Nopi. Materi selanjutnya adalah pemusatan data yang akan disampaikan oleh Andri Setiawan. Saya Andri Setiawan dengan NIM 2141 6261 20 12 60 dari kelompok 1 kelas MN21H. Pada kali ini saya akan menjelaskan pemusatan data. Ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Pada pemusatan data, kita akan mencari nilai median dan modus. Median adalah nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Berikut tabel pemusatan data yang didapat dari harga jual emas pada Pegadaian Digital periode bulan Januari tahun 2022. Di sini terdapat 6 kelas. Nah, 6 kelas ini didapatkan dari perhitungan kategori kelas pada penyajian data. Pada kelas pertama, didapatkan interval 8040 sampai 8118 dengan nilai tengah atau XI 8079. Pada kelas kedua, didapatkan interval 8119 sampai 8197 dengan nilai tengah atau XI 8158. Pada kelas ketiga, didapatkan interval 8198 sampai 8276 dengan nilai tengah atau XI 8237. Pada kelas keempat, didapatkan interval 8277 sampai 8355 dengan nilai tengah atau XI 8316. Pada kelas kelima, didapatkan interval 8356 sampai 8434 dengan nilai tengah atau XI 8395. Pada kelas keenam, didapatkan interval 8435 sampai 8513 dengan nilai tengah atau XI 8474. Nah, sehingga didapatkan nilai interval kelas sama dengan 78 dari perhitungan 8118 dikurangi 8040 sehingga menghasilkan interval 78. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai rata-rata. Rumus nilai rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma FXI dibagi N. Nah, sehingga didapatkan nilai rata-rata 8351,68. Yang kedua, kita akan menghitung nilai median. Pertama-tama, kita harus mencari letak mediannya terlebih dahulu. Letak median didapatkan
dari jumlah banyaknya frekuensi dibagi 2. Nah, jumlah banyaknya frekuensi pada pemusatan data kali ini sebanyak 31. Nah, sehingga 31 dibagi 2 menghasilkan 15,5. Rumus median yaitu L plus N dibagi 2 dikurangi CF dibagi F dikali I. CF yaitu jumlah frekuensi kelas tertinggi, L yaitu tepi kelas bawah pada CF, I sama dengan interval kelas, MD sama dengan median, dan F sama dengan jumlah frekuensi. Sehingga didapatkan nilai median yaitu 8.370,13. Nah, sehingga median ini terdapat pada kelas kelima dengan frekuensi 8 dan interval 8.356 sampai 8.434. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai modus. Nah, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, pertama-tama kita harus mencari letak modus terlebih dahulu. Letak modus sama dengan frekuensi tertinggi. Rumus modus yaitu L plus D1 dibagi D2 plus D1 dikali I. Dengan D1 yaitu jumlah frekuensi pada modus dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya. D2 yaitu jumlah frekuensi pada modus dikurangi jumlah frekuensi sesudahnya. Dan L yaitu tepi kelas pada modus. Sehingga didapatkan modus yaitu 8.442,3 pada kelas ke-6 dengan frekuensi yang paling tinggi yaitu 9. Dengan interval 8.435 sampai 8.513. Baik, terima kasih Andri. Materi selanjutnya adalah penyebaran data yang akan disampaikan oleh Raihani Salsabila. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya, Raihani Salsabila dengan NIM 214162612011128. Baik, materi selanjutnya adalah penyebaran data. Apa itu penyebaran data? Penyebaran data adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data terhadap nilai rata-rata hitungnya. Penyebaran data ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengah, semakin kecil semakin besar. Perhitungan dalam penyebaran data ini sebenarnya ada 4, yaitu ada range, standar deviasi, varians, dan deviasi rata-rata. Tapi dalam pembelajaran kali ini kita hanya membahas 2 saja, yaitu varians dan standar deviasi. Apa itu varians? Varians adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Sedangkan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Berikut tersedia tabel dengan data yang terdiri dari tanggal dan X adalah harga. Tanggal 1 dengan harga 8.510, tanggal 2 dengan harga 8.510. Begitupun selanjutnya. Dengan data tersebut kita bisa mencari X dikurang X bar. X adalah harga dan X bar adalah rata-rata. Maka kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu dengan rumus sigma X dibagi dengan N. Sigma X berarti total keseluruhan dari harga yaitu 258.770 dibagi banyaknya data yaitu 31. Maka hasilnya 8.347,42. Selanjutnya kita akan mencari nilai mutlak dari X dikurangi dengan X bar. Nilai mutlak berarti semua nilai bernilai positif. Maka yang tadinya bernilai negatif berubah menjadi positif. Selanjutnya kita akan mencari X dikurang X bar kuadrat yaitu 100. Pada tanggal 1 contohnya 162,58 dikali 162,58 maka hasilnya adalah 26.432,47. Tanggal 2 162,58 dikali 162,58 maka hasilnya 26.432,47. Maka kita bisa mencari varians dengan rumus tau kuadrat sama dengan sigma X dikurang mu kuadrat dibagi dengan N. Sigma X dikurang mu kuadrat berarti jumlah keseluruhan dari X dikurang X bar kuadrat, yaitu 480.594 dibagi banyaknya data yaitu 31. Maka hasilnya 15.503,02. Selanjutnya adalah kita akan mencari standar deviasi dengan rumus tau sama dengan sigma X. Tau sama dengan akar sigma X dikurang mu kuadrat dibagi N. Atau mudahnya
Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians, maka akar kuadrat dari 15.503,02 adalah 124,51. Sekian penjelasan materi tentang penyebaran data dari saya. Terima kasih. Terima kasih Raihani. Materi selanjutnya adalah deret berkala dan peramalan yang akan disampaikan oleh Ahmad Dimas Al-Farisi dan akan dilanjutkan oleh Andini Nurfauziah. Baik, saya Ahmad Dimas Al-Farisi akan melanjutkan presentasi berikut. Selanjutnya ada deret berkala dan peramalan. Deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Ada beberapa metode untuk mengerjakan deret berkala dan peramalan. Salah satunya yaitu metode semi rata-rata. Untuk mengerjakan dengan metode semi rata-rata dengan cara membagi data menjadi dua. Menghitung rata-rata kelompok 1 dan kelompok 2. Menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan kurung buka kelompok 2 dikurangi kelompok 1 dibagi kurung buka tahun dasar kelompok 2 dikurangi tahun dasar kelompok 1 kurung tutup. Merumuskan persamaan tren yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Berikut contoh kasusnya. Data daftar harga jual emas pada tabungan emas di Pegadaian Digital periode Januari 2022. Pada tabel berikut kita bisa lihat pada tanggal 1 sampai 31 Januari. Dengan jumlah data sebanyak 31 data, yang berarti data ini merupakan data ganjil. Langkah pertama untuk metode semi rata-rata dengan cara membagi data dua kelompok. Agar jumlah data masing-masing kelompok sama, maka salah satu data yang terletak di tengah dicantumkan kembali agar jumlah data masing-masing kelompok sama. Kelompok 1 dari tanggal 1 sampai 16 dan kelompok 2 dari tanggal 16 sampai 31. Langkah berikutnya menghitung rata-rata kelompok. Menghitung rata-rata dengan cara jumlah harga dibagi jumlah data. Maka didapatlah nilai rata-rata kelompok 1 sebesar 8389,375 dan rata-rata kelompok 2 sebesar 8303,125. Dalam kasus ini tanggal dasar kelompok 1 di tanggal 9 Januari dan tanggal dasar kelompok 2 di tanggal 24. Maka nilai X tanggal dasar 9 sebesar 0, tanggal 8 min 1, tanggal 7 min 2, tanggal 6 min 3 dan seterusnya. Sebaliknya yaitu tanggal 10 1, tanggal 11 2, tanggal 12 3 dan seterusnya. Dan nilai X tanggal dasar 24 sebesar 0, tanggal 23 min 1, tanggal 22 min 2, tanggal 21 min 3 dan seterusnya. Sebaliknya juga tanggal 25 1, tanggal 26 2, tanggal 27 3 dan seterusnya. Kemudian langkah berikutnya menghitung perubahan tren. Rumusnya sebagai berikut. B sama dengan kelompok 2 dikurangi kelompok 1 dibagi tahun dasar kelompok 2 dikurangi tahun dasar kelompok 1 sama dengan 8303,125 dikurangi 8389,375 dibagi 24 kurangi 9 sama dengan min 86,25 dibagi 15 sama dengan hasilnya ini min 5,75. Jadi untuk menentukan Y aksennya dengan rumus Y aksen sama dengan A plus BX. Y aksen persamaan harga di tanggal 9 kita tinggal masukin saja Y aksennya sama dengan 8389,375
plus min 5,75x. Untuk tanggal 24 sama saja kita masukin Y aksen sama dengan 8303,125 plus min 5,75x. Jadi untuk peramalan tinggal masukin aja di X-nya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andini. Baik, saya Andini Nur Fauzia akan melanjutkan presentasi mengenai deret berkala dan peramalan. Berdasarkan tabel yang telah dibahas oleh rekan saya tadi, maka didapat nilai rata-rata data kelompok 1 sebesar 8.389,375 dan nilai rata-rata data kelompok 2 sebesar 8.303,125 dengan B senilai negatif 5,75. Adapun persamaan tren yang didapat yaitu Y aksen persamaan harga tanggal 9 sama dengan 8.389,375 ditambah negatif 5,75x dan Y aksen persamaan harga tanggal 24 sama dengan 8.303,125 ditambah negatif 5,75x. Dalam kasus ini ditanyakan berapa harga jual emas pada tabungan emas di Pegadaian Digital tanggal 1 dan 31 Juli 2022 menggunakan metode semi rata-rata. Dalam tabel ini diketahui nilai X tanggal dasar 9 untuk tanggal 1 Juli sebesar 173, nilai X tanggal dasar 24 untuk tanggal 1 Juli sebesar 158, nilai X tanggal dasar 9 31 Juli sebesar 203, dan nilai X tanggal dasar 24 tanggal 31 Juli sebesar 188. Maka didapatlah perhitungan seperti ini. Harga jual emas pada tanggal 1 Juli tahun 2022 menggunakan persamaan tanggal 9 yaitu Y aksen sama dengan 8.389,375 ditambah negatif 5,75x. Y aksen sama dengan 8.389,375 ditambah negatif 5,75 dikali 173. 173 ini merupakan nilai X tanggal dasar 9 untuk tanggal 1 Juli tahun 2022 yang sudah tadi saya sebutkan. Maka Y aksen sama dengan 8.389,375 ditambah negatif 994,75. Y aksen sama dengan 7.394,63. Adapun harga jual emas pada tanggal 1 Juli 2022 menggunakan persamaan tanggal 24 yaitu Y aksen sama dengan 8.303,125 ditambah negatif 5,75x. Y aksen sama dengan 8.303,125 ditambah negatif 5,75 dikali 158. Y aksen sama dengan 8.303,125 ditambah negatif 908,5. Maka didapatlah Y aksen sama dengan 7.394,63. Jadi dapat diketahui harga jual emas pada tabungan emas di Pegadaian Digital tanggal 1 Juli tahun 2022 diramalkan senilai Rp7.394,63. Berikutnya harga jual emas pada tanggal 31 Juli tahun 2022 menggunakan persamaan tanggal 9 yaitu Y aksen sama dengan 8.389,375 ditambah negatif 5,75x. Y aksen sama dengan 8.389,375 ditambah negatif 5,75 dikali 203. Y aksen sama dengan 8.389,375 ditambah negatif 1.167,3. Maka didapatlah Y aksen sama dengan 7.222,13. Selanjutnya, harga jual emas pada tanggal 31 Juli tahun 2022 menggunakan persamaan tanggal 24. Y aksen sama dengan 8.303,125 ditambah negatif 5,75x. Y aksen sama dengan 8.303,125 ditambah negatif 5,75
dikali 188. Y aksen sama dengan 8.303,125 ditambah negatif 1081. Maka didapatlah Y aksen sama dengan 7.222,13. Jadi dapat diketahui harga jual emas pada tabungan emas di Pegadaian Digital tanggal 31 Juli tahun 2022 diramalkan senilai Rp7.222,13. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Dimas dan Andin. Demikian pemaparan materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.